Yang kami sembah hanya Engkau Tuhan. Yang kami puja hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah pada hari ini. Mari mengalir Roh Kudus. Mari mengalir jamah setiap kami pada hari ini. Haleluya, haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Suwarno. Saya persilahkan. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan, sidang jemaat Betani Sangkakala yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun juga, kita bersuka cita, kita jumpa lagi dalam penyampaian firman yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saudara sekalian. Ya, hari ini saya berharap Anda akan betah yang menghadapi HP saudara untuk melihat kembali kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan masuk dulu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Khalik langit dan bumi, Engkau Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Engkau yang tidak pernah meninggalkan buatan tangan-Mu, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami, dan Engkau-lah pemelihara hidup yang sejati dalam hidup kami. Kami ingin mendengar firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, urapan yang sama Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami mengerti firman-Mu, bahkan berikan kami kemampuan untuk melakukannya, supaya kami dapat menikmati rencana-Mu yang indah dalam hidup kami, walaupun kami melihat sementara ini dalam kesulitan dan penderitaan, yang kami tahu tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur yang limpah-limpah, di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan.
Kita kembali ketemu dalam pemberitaan firman pada saat ini. Beberapa waktu lalu saya sampaikan kepada saudara bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam berbagai-bagai masalah. Ya, saya sampaikan kepada jemaat waktu-waktu lalu bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil menjadi miliknya Tuhan. Kita dipilih menjadi umat pilihan. Lalu kita dikuduskan oleh Roh Kudus, dimuteraikan, diperciki dengan darah Yesus Kristus supaya kita taat. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya sampaikan surat Petrus yang pertama, ayat yang ketiga, saya akan bacakan ulang kepada saudara, lalu kita akan lanjutkan pada saat ini. Ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, waktu itu saya sampaikan kepada saudara, kebangkitan Yesus adalah satu kuasa yang melahirkan saya dan saudara kembali ke dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Saya ingatkan Anda, jangan sampai lupa itu waktu-waktu lalu saya sampaikan, apapun penderitaan kita, apapun keadaan, apapun kondisi situasi kita, kita adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa yang memberi saya hidup penuh pengharapan dengan melahirkan kita kembali. Jadi hidup yang lama berlalu, yang baru sedang datang, yaitu hidup baru yang penuh dengan pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saya katakan waktu itu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, saya masih ingat saudara, dalam kekuatan Allah. Kekuatan yang mana? Kekuatan yang dipakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itulah kekuatan yang dipakai Tuhan juga untuk memelihara saya dan saudara. Ya, jadi kebangkitan Yesus adalah kuasa yang melahirkan saya kembali dalam hidup yang penuh pengharapan, dan kuasa, kekuatan, ya, kemampuan, dunamos yang dipakai untuk bangkit dari antara orang mati. Kuasa itu dipakai oleh Tuhan untuk pelihara saya. Lalu berikutnya ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini yang akan saya renungkan bersama dengan saudara hari ini. Bergembiralah, 1 Petrus pasal 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Sangkakala, dimanapun Anda berada, kita menikmati sebuah hidup yang penuh pengharapan karena kebangkitan Yesus. Kita menikmati pemeliharaan yang luar biasa dengan kuasa kebangkitan Yesus. Sebab itu dikatakan bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Saya dan saudara tahu kita menjadi pilihan Tuhan. Yang kedua, kita punya hidup dalam pengharapan. Yang ketiga, kita terpelihara. Tapi ayat 5 berkata, terpelihara dalam kekuatan Tuhan karena iman. Ya, hari ini dengan cepat, dengan singkat, dengan waktu sedikit kita renungkan tentang iman. Apakah iman itu? Ibrani pasal yang ke-11. Coba kita akan lihat bersama-sama, kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, saudara-saudara. Dengan iman kita terpelihara, sebab itu sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam masalah, jangan pernah kita kehilangan iman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat atau tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh iman saya dan saudara terpelihara dengan kekuatan Allah, kata Petrus. Penulis kitab Ibrani berkata, iman merupakan sebuah dasar untuk kita berharap, walaupun kita tidak ada dasar untuk berharap. Saudara-saudara, seperti sekarang ini pada waktu kita berharap untuk menjadi hidup nyaman, seperti tidak ada dasar. Semua orang dalam kesulitan, semua orang dalam penderitaan, semua orang dalam tekanan hidup. Ya, kalau saya berkata, saudara-saudara, siapakah yang mengalami tekanan hidup hari-hari ini? Semua orang mengalami tekanan hidup. Yang disebut dengan corona, yang disebut dengan virus COVID-19. Kadang-kadang saya pikir, saya dan saudara harus jaga kebersihan, harus mencuci tangan, harus pakai masker. Kalau saya mau pikir kepada saudara dengan hati yang tidak punya tidak punya iman, yang tidak punya pengharapan, kita akan berkata begini, orang yang bersih juga kena corona. Itu Perdana Menteri Inggris juga baru keluar dari rumah sakit kena corona juga. Ya, wakil wali kota di Jawa Barat, ada seorang wakil wali kota kena juga. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita sampai tidak punya pengharapan, pikiran kita kacau, ya, kita akan berkata sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Waktu pertama kali Wuhan kena virus yang namanya corona, Indonesia tersebar luas sebuah berita bahwa yang kena corona itu adalah daerah-daerah dingin. Kalau Indonesia pasti tidak kena, kenapa? Indonesia punya temperatur, Indonesia punya udara, ya, sampai 28 derajat Celcius. Dan orang berkata, corona tidak akan sanggup hidup dalam daerah yang punya panas, ya, punya udara sampai 28 derajat Celcius. Tapi kita lihat kenyataannya, Iran jauh lebih panas dari Indonesia. Berapa orang yang kena dan berapa orang meninggal di sana. Kita melihat mungkin orang-orang yang tidak mengerti tentang kesehatan. Saya berkata kepada saudara, Amerika, negara yang paling berkompetensi untuk kesehatan. Mereka punya WHO, seluruh dunia berpusat di sana. Tapi Amerika juga banyak korban di sana. Orang yang tidak punya pengharapan akan putus pengharapannya dan akan melakukan hal-hal yang tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Sudah kehilangan sebuah dasar untuk berharap. Kita tidak mungkin dapat selamat. Tapi saya berkata, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Jemaat Betani Sangkakala dan jemaat yang masih bisa berharap karena dasarnya adalah iman. Dan iman merupakan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saya masih berharap sehat, saudara masih berharap sehat kan? Saya berdoa kita semua sehat, ya. Gereja Betani Sangkakala akan dipenuhi dengan sukacita, sehat semua. Amin. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Dan harap itu tidak dapat kita lihat. Tapi tetaplah beriman. Dan dengan iman, saya berkata, Petrus menyatakan, karena iman engkau terpelihara dan terpelihara dengan sempurna. Amin. Jadi saudara-saudara, dalam segala kesulitan kita, jangan kita patah, jangan kita kehilangan iman. Iman kita harus tetap iman kepada Tuhan. Karena apapun yang kita harap, pasti kita akan dapat karena kita punya iman. Haleluya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menunjukkan iman kita? Untuk kali ini dengan cepat kita melihat Ibrani pasal 11 Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya ulang, ayat yang ke-8 berkata, karena iman Abraham taat. Abraham bapa orang beriman. Karena iman Abraham taat. Saya dan saudara adalah anak-anak Abraham.
Anak sekolah minggu berkata, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ku anaknya, kau anaknya. Maksudnya, kita menjadi anak-anak Abraham adalah kita disebut orang-orang beriman karena kita dipilih, kata 1 Petrus, kita dikuduskan, kita ditebus dengan percikannya, dan saya dipelihara karena iman. Tetapi saya dan saudara mesti menunjukkan perbuatan iman. Iman adalah sesuatu yang menjadi dasar yang kita harap dan bukti dari yang kita belum lihat. Tapi hari-hari ini kita perlu menunjukkan, mengamalkan iman. Yang saya katakan dari ayat ini, karena iman Abraham taat. Saudara-saudara, ketaatan memang sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti Abraham taat kepada Tuhan untuk keluar dari negerinya menuju kepada sebuah negeri yang akan diberikan kepadanya. Walaupun saat itu Abraham belum tahu di manakah negeri itu terletak. Tapi dia dengar perintah Tuhan lalu dia taat tanpa mengerti di manakah tempatnya. Yang dia mengerti adalah dengan dia taat, dia pasti akan dapat sesuatu yang dia harap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketaatan kita hari-hari ini sedang teruji. Ya, apakah yang diuji dari tengah-tengah kita melewati semua yang ada di sekitar kita? Bapak Ibu dan Saudara, saya juga sebagai hamba Tuhan, kita dituntut oleh firman Tuhan untuk menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang beriman. Dan bagaimana cara menunjukkannya? Dengan kita taat penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara, seberapapun orang yang tercatat dalam Alkitab, kalau kita lihat semua tokoh-tokoh Alkitab, semua adalah orang-orang beriman. Dalam Ibrani pasal 11, kalau Anda ada waktu baca bersama-sama di rumah, tokoh Alkitab yang disebut dengan tokoh iman, tokoh Alkitab yang disebut dengan tokoh yang beriman kepada Tuhan, semua ditandai dengan sebuah ketaatan. Saya bayangkan waktu lockdown, kalau Anda jadi Nuh, berapa bulan dia ada dalam satu kurungan yang disebut dengan bahtera. Ditandai dengan sebuah perintah yang tidak masuk akal. Nuh, buatlah sebuah bahtera di atas bukit. Mana ada orang buat bahtera di atas bukit? Semua orang buat bahtera, buat perahu itu di tepi pantai. Dan dapat dimengerti dengan pikiran bagaimana orang bisa buat bahtera di atas bukit. Tapi dia taat. Dan dengan ketaatannya dia melihat ukuran dari bahtera itu. Dia mesti buat berapa tingkat bahteranya. Dia mesti lakukan ini dan itu. Setelah dia taat, dia selamat karena Tuhan menyelamatkannya. Tapi dari pihak Nuh harus ada yang disebut dengan ketaatan. Bagaimana yang namanya Abraham menjadi orang beriman? Dia taat. Waktu diperintahkan meninggalkan negeri, meninggalkan kota, rumah kediaman orang tuanya, menuju kepada sebuah negeri yang tidak diketahui letaknya, tapi dia taat. Saya dan saudara hari ini dihadapkan kepada perintah, ya. Dan perintah itu kadang-kadang tidak mengerti untuk kita melakukannya. Sulit kita cari sebuah nalar untuk mentaatani. Sampai ada satu pepatah. Dulu kita lihat orang bersatu menjadi teguh, orang yang berpisah menjadi runtuh. Hari ini saudara bersatu, Anda tidak teguh malah sakit. Apa kita mesti taat? Harus taat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salah satu rasa ketaatan kita kepada Tuhan, saya akan kasih contoh hari ini yang sedang berlaku dalam hidup kita, yang terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Coba kita lihat sama-sama surat Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Saudara-saudara, ini bentuk ketaatan yang tidak boleh pisah dari seorang Kristen yang disebut beriman. Dari jemaat Betani Sanggakala, Anda adalah orang beriman yang harus taat kepada Tuhan. Alkitab berkata demikian. Coba kita lihat Roma 13 ayat 1.
tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, orang beriman yang harus taat kepada Allah, kepada Tuhan. Karena Abraham itu beriman, karena iman Abraham taat, karena iman saya dan saudara taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi kali ini dengan waktu yang sangat-sangat berharga, kita renungkan. Pemerintah itu adalah berasal dari Allah, dan pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Kata firman Tuhan, tiap-tiap orang harus tunduk, taat, takluk kepada pemerintah. 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya atau melawan pemerintah, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Hari-hari ini saya dan saudara diuji apakah engkau beriman. Iman belum ditunjukkan dengan sebuah kegiatan lain. Salah satu tandanya iman adalah taat kepada Tuhan. Dan Tuhan punya wakil. Masa Tuhan punya wakil? Coba kita lihat ayat yang ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4, perhatikan, saya ulang. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Saya ulang ya, ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Saudara-saudara yang di rumah masing-masing, yakinkah saudara bahwa pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan? Pemerintah kita adalah pemerintah yang dipakai, yang diurapi oleh Tuhan untuk kebaikanmu dan kebaikanku juga. Dan kita mesti taat, saudara. Sekalipun ketaatan itu tidak masuk dalam benak kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang kita renungkan hari-hari ini berkenaan dengan corona. Ya, saya berkata kepada saudara, salah satu perintah yang dia berikan atau pemerintah berikan kepada kita adalah tinggal di rumah. Wah, pertama-tama saya punya keponakan, cucu-cucu keponakan, waktu ada berita sekolah libur, belajar di rumah, sukacita, senang luar biasa. Wah, itu ketetapan pemerintah, wah senang luar biasa. Bapak Ibu tahu setelah 2 minggu mereka ada di rumah, saya kasihan mereka. Kenapa? Mereka harus dididik oleh seorang ibu. Yang biasanya guru, sekarang ibu mereka yang didik mama mereka. Dan kita tahu latar belakang seorang ibu harus jadi guru di rumah. Mereka tidak punya ilmu untuk mendidik, yang namanya ilmu pedagogik. Mereka tidak punya ilmu untuk mengajar, yang namanya didaktik metodik. Mereka tidak punya satu ilmu di manakah pencapaian-pencapaian yang harus mereka tuju dengan sebuah tujuan instruksional khusus yang disebut dengan kurikulum. Mereka tidak ngerti. Mereka tidak mengerti namanya ilmu jiwa, perkembangan jiwa anak-anak. Yang dapatkan di benak ibu, di benak mamanya satu, kamu harus mengerti, kamu harus bisa. Ngerti, bisa, ngerti, bisa. Setelah dijelaskan ngerti, kerjakan, tidak bisa. Ngerti, kerjakan, tidak bisa. Apakah yang terjadi di antara ibu-ibu? Jengkel kepada anak-anak. Kerjaan rumah tidak selesai, ngajari anak juga tidak becus. Ngamuklah, anak kena damprat. Berapa anak kena pukul dari mama? Nah, sekarang mama-mama sadar kan betapa berat tugas seorang guru. Biasanya kalau guru cubit murid, lapor polisi. Sekarang mama cubit anak, lapor juga bahwa Anda telah mencubitnya. Ini satu beban untuk ibu-ibu, satu beban untuk mama-mama. Apakah anak-anak juga sukacita? Anak-anak juga punya beban.
Dan mereka pasti rindu sekolah. Kapan Bu Guru kita ketemu lagi? Mamaku lebih jahat dari Bu Guru. Ya, anak-anak menderita. Tapi mau tidak mau anak-anak mesti taat. Saudara jangan berkata, enak guru, sekarang tidak ngajar, tapi dapat gajian. Saudara tahu tugas guru harus memberikan modul kepada anak-anak yang di rumah. Tanpa mampu mengawasi mereka, mereka mesti dipersiapkan menerima jawaban-jawaban pekerjaan dari anak-anak. Dan ada keluhan guru yang berkata, tugas yang harusnya diselesaikan seminggu karena di rumah, 3 minggu tidak disetor oleh anak-anaknya. Stres gurunya. Itu hanya perintah yang disebut tinggallah di rumah. Bagaimana dengan saya seorang hamba Tuhan? Apa saya juga stres? Saya jujur, saya stres. Biasanya lalu lalang kemana-mana. Biasanya hari ini di sana, hari nanti di sana, besok di situ, minggu depan di sana, minggu depan lagi di sini. Saya harus tinggal di rumah, susah. Apakah yang harus saya kerjakan? Saya cari kesibukan, dan kesibukan berulang-ulang saya mesti kerjakan. Stres. Saudara tahu, anak-anak di rumah dengan istilah homeschooling. Guru-guru, pegawai-pegawai di rumah homeworking. Pensiunan home pimpah dengan anak cucu di rumah. Lalu kami hamba-hamba Tuhan, apakah yang harus kami lakukan? Kami juga mengalami keletihan, bosan. Tapi saya berkata, saya bangkit lagi, saya lakukan ini bukan karena apa-apa. Inilah panggilan iman saya dan panggilan iman Kristen, saudara. Kristen itu beriman, Kristen itu taat kepada pemerintah. Kenapa? Pemerintah itu ayat 4 saya berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, untuk kebaikan saudara. Saya katakan kepada saudara, ketaatan demi ketaatan yang harus kita lakukan di tengah-tengah berembusnya virus corona. Jangan membuat ketaatan itu Anda lakukan dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan keberatan. Lakukan ketaatan itu dengan ringan, penuh sukacita. Kenapa? Kita sedang mentaati Allah. Allah yang mana? Allah yang dengan kekuatannya memelihara saya dan memelihara saudara, asal kita taat kepadanya. Nah, hari-hari ini Tuhan pakai pemerintah untuk menyatakan sebuah himbauan, sebuah perintah, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ketaatan ini kita memang benar-benar mengalaminya yang tidak dapat kita pikir seperti Abraham. Tapi lihat, setelah saya saudara taat, supaya apa dikatakan di sana? Dikatakan ayat yang ketiga dari Roma 13, saya ulang. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Lalu ditanya, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Saudara-saudara, memang kita tidak mencari pujian untuk menjadi taat kepada pemerintah. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang melakukan ketaatan pasti dapat pujian, dapat penghargaan. Kalau atlet sedang berjuang, dia dapat piala. Saudara yang berjuang dalam ketaatan, engkau dapat penghargaan. Saya cerita kepada Bu Stefanus satu kali, nanti beberapa waktu tahun kemudian saya akan cerita kepada cucu-cucu saya. Engkau ini pernah jadi pahlawan. Sudah tahu kan pahlawan? Orang yang dihargai dan dipuji, dapat pujian, dihormati. Saya sudah punya cucu satu. Saya bayangkan nanti kalau dia besar, saya akan cerita nih, engkau pernah jadi pahlawan, yang pernah jadi pahlawan. Apakah yang dikerjakannya? Tahun 2020 yang lalu, nanti ceritanya, tak tahu 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Engkau menjadi pahlawan dengan melakukan sesuatu yang terdapat dalam benak saya, dalam benak saudara. Pahlawan itu selalu melakukan sesuatu perjuangan. Tahun 2020 ini melahirkan seorang pahlawan
yang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan lingkungannya, menyelamatkan dunia dengan cara apa? Berdiam diri di rumah. Gak masuk akal kan? Pasti cucu saya akan tertawa. Jadi pahlawan kau tinggal di rumah. Jadi pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan apa yang? Pahlawan apa engkau? Tahu? Dengan tinggal di rumah, saya menjaga keluarga, termasuk kamu yang masih kecil. Dan engkau juga mematahkan, memutuskan tali penularan hanya diam di rumah. Saudara-saudara, gak akan ada pada zaman-zaman yang dulu kalau pahlawan tinggal di rumah. Hanya pahlawan setelah lolos dari masalah corona di tahun 2020. Saudara yakin saudara akan lolos juga? Saya akan lolos, Anda akan lolos, kita selamat. Corona selesai, kita diberkati itu luar biasa. Kenapa? Taat kepada peraturan pemerintah. Berikut, memang berat untuk tinggal di rumah. Cuci tangan sesering mungkin. Ya, orang-orang yang belum pernah cuci tangan mungkin yang dulu mau makan sudah makan, mau apa ya makan, mau apa juga makan saja tanpa cuci tangan. Sekarang harus sesering mungkin cuci tangan. Akan ada tanda mungkin di tahun-tahun kemudian, warna kulit saya bagian tangan lebih putih dari bagian lain, saudara ya. Mungkin karena apa? Cuci tangan terus. Dan waktu saya melihat warna kulit saya lebih cerah di bagian tangan, inilah sebuah tanda ketaatan saya kepada pemerintah yang disebut dengan taat kepada Tuhan. Pakai masker waktu keluar, saudara. Ayo kita taat. Kenapa? Dengan ketaatan itulah kita ini disebut orang beriman. Tunjukkan iman saudara, bukan dengan perbuatan-perbuatan rohani yang kadang-kadang ditolak oleh masyarakat sekitar kita. Tapi hari ini kita lihat 1 Petrus 1 berkata kita dipelihara asal kita beriman. Ibrani 11:8 berkata, karena iman Abraham dan saya mesti taat. Dan ketaatan kepada Tuhan ditandai dengan taat kepada pemerintah. Ayo jemaat Betani Sanggakala, saya ajak Anda bersatu padu tanpa gandeng tangan. Ya, biasanya bersatu padu pakai gandeng tangan. Hari ini tidak pakai gandeng tangan. Bersatu padu, taati program pemerintah. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan kita yakin pemerintah Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Saya tetap sarankan, tetaplah tinggal di rumah. Seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dalam durasi waktu yang minimal 20 detik. Pakailah masker waktu Anda ada di luar rumah. Dan jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Hari ini kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Tapi saya berkata, lakukan semua dengan sukacita dan bahagia, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Karena kita sadar, taat kepada pemerintah adalah pengamalan iman kita kepada Tuhan. Dan dengan iman kepada Tuhan, saya dan Anda pasti terpelihara dengan sempurna. Selamat menikmati lockdown. Selamat menikmati tinggal di rumah. Tuhan menyertai saudara dan kita akan masuk di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, satu hal kami mohon, berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk taat kepadamu. Berikan kami ketaatan karena kami adalah orang yang beriman. Bukan hanya kami percaya orang beriman dipelihara oleh Tuhan, tapi kami harus yakin juga orang beriman harus taat kepadamu. Dan tanda kami taat kepada Tuhan pada hari-hari ini adalah kami taat kepada anjuran pemerintah. Firman-Mu berkata, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Kami percaya Republik Indonesia, pemerintahannya adalah pemerintahan yang diberkati Tuhan. Tolong Tuhan, berikan kami kemampuan seluruh hamba-hamba-Mu, jemaat, terlebih jemaat Betani Sanggakala yang sedang mendengarkan renungan ini. Berikan kami hati yang mampu untuk taat.
taat dengan tidak bersungut-sungut, taat dengan tidak ada pemberontakan dari hati, taat tidak ada lagi satu hal yang membuat kami tidak bersyukur. Tapi kami taat karena kami tahu ketaatan kami adalah bagian dari iman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, satu kali kami akan dapat penghargaan, kami dapat pujian, kami dapat berkat, kami dapat pertolongan. Dan yang kami percaya ada pengharapan, corona pasti berakhir di tengah-tengah kami. Kami akan hidup kembali dengan normal. Kami akan beribadah lagi di gereja. Kami akan bisa lagi menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Sementara kami menikmati lockdown, tinggal di rumah, sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya Tuhan turunkan atas kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Ursula. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan setiap hamba-hambamu yang melayani di Betani Sanggakala, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Pelihara kami dengan sempurna, dan kami pasti percaya Engkau akan menyatukan kami kembali dalam ibadah yang meriah setelah corona selesai nanti. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama.